Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setinggi puji sedalam syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini, khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah berpesan dalam Al-Qur'an, berbekallah kamu karena bekal yang paling terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini khatib akan menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda Rasul? Innallaha yarda lakum salasa wa yakrahu lakum salasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala redha kepada kamu terhadap tiga hal dan Allah membenci terhadap tiga hal. Fayarda lakum, Allah redha kepada kamu anta'buduh, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan bagian daripada hal yang penting dalam kehidupan kita. Bahkan dalam setiap salat yang kita baca, Al-Fatihah yang di dalam salat merupakan bagian daripada rukun salat. Di dalamnya tersemat tentang tugas pokok kita sebagai hamba Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dari sini kita bisa membaca, memahami bahwa tugas pokok kita dalam kehidupan di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyampaikan dalam ayat yang lain, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan adalah untuk beribadah kepadaku. Menurut Ibnu Abbas, semua kata ya'budun di dalam Al-Quran
atau ta'budun maknanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di dalam setiap ibadah yang kita lakukan, kalau ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, ingin mendapatkan keredaan di sisi Allah, tak lain dan tak bukan jalannya adalah memenuhi syarat. Syarat dari diterimanya ibadah kita oleh Allah adalah al-ikhlas, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusukku atau ibadah kurbanku, hidupku dan matiku adalah milik Allah Rabbul Alamin. Dari sini jelas bahwa apapun jenis kebaikan yang kita lakukan, kalau dasarnya adalah karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, dasarnya bukan karena Allah, karena pamer di hadapan manusia, karena agar orang lain tahu bahwa kita adalah orang yang paling dermawan, paling hebat, maka orang seperti ini akan pertama kali pula akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak mengatakan, rubba amalin kabir tusawwiruhu bin niyah. Berapa banyak amalan yang besar, infaknya besar, sedekahnya banyak, kebaikannya luar biasa, tetapi dia akan menjadi kecil nilainya di sisi Allah, bahkan tidak bernilai ketika niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin shaghir, dan berapa banyak amalan yang kecil yang dilakukan, yang dalam pandangan manusia lain hanyalah kecil, tetapi di sisi Allah besar nilainya karena niat. Sedikit kita berinfak, bersedekah, tapi karena Allah, itu jauh lebih besar nilainya di sisi Allah dibandingkan banyak melakukan ibadah, kebaikan, tapi tujuannya bukan karena Allah, maka nilainya nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas pokok kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh, kebaikan yang kita lakukan, semuanya adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Bukan tujuannya atau diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala amalan yang kita lakukan, tetapi amalan yang kita lakukan tak lain dan tak bukan adalah kembali untuk diri kita sendiri. Maka oleh karena itu Allah akan redha kepada kita ketika kita beribadah hanya kepada Allah. Tujuan kita melakukan amalan soleh adalah karena Allah, maka kita akan diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Maknanya adalah berpegang teguh dengan petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kalau kamu berpegang dengan dua perkara tersebut, maka kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Itulah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiasilah, perindahlah, percantiklah rumah kita ma'asyiral muslimin dengan senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Nawwiru buyutakum bisalatin wa tilawatil Qur'an, kata Nabi. Perindahlah, terangilah rumah kamu dengan salat dan membaca Quran. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'anul Karim, insyaallah rumah itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri yang senantiasa menjaga untuk membaca Al-Qur'anul Karim, maka insyaallah Allah akan turunkan rahmatnya kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an tersebut. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah rahmah wa hudan lil mu'minin. Dia menjadi rahmat dan petunjuk bagi orang-orang beriman. Maka ketika kita berpegang teguh dengan tali agama Allah, menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka insyaallah kita termasuk orang-orang yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, wa antunasihu mawalahu Allahu amarakum. Senantiasa memberikan nasihat
kepada pemimpin dengan cara, dengan adab yang baik ketika mereka salah dalam mengerjakan pekerjaan, ketika mereka tidak lagi amanah dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Maka tugas kita sebagai hamba Allah adalah mengingatkan mereka untuk senantiasa kembali di jalan Allah, memberikan nasihat kepada mereka, merupakan bagian daripada jihad yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan adab dan aturan yang diizinkan dan diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini adalah merupakan perkara yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin kehidupan kita diberkahi oleh Allah, diredoi oleh Allah, maka lakukanlah tiga perkara ini. Pertama, kita tingkatkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, kita menjaga diri kita, keluarga kita dengan menjaga hubungan yang baik dengan sesama berdasarkan panduan Al-Quranul Karim maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita senantiasa dalam kehidupan ini memberikan nasihat kepada orang lain. Nasihat menasihati dalam kehidupan ini adalah bagian daripada perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yakrahu lakum salasa, Allah membenci terhadap kamu, kata Nabi, terhadap tiga hal. Apa tiga hal itu? Qila wa qala, mengatakan, mengucapkan, menyampaikan sesuatu hal yang tidak terjadi, atau membuat kata-kata dusta, atau menyampaikan sesuatu yang sifatnya hoax, tidak benar. Bahkan hal seperti ini merupakan bagian daripada membawa seseorang ke dalam neraka Allah. Alaikum bisidqi, tugas dan kewajiban kamu untuk selalu berlaku jujur, berkata jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Al birru yahdi ilal jannah, dan kebaikan yang kita lakukan tersebut membawa ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, iyyakum wal kaziba, jauhilah perkara-perkara dusta. Fa innal kaziba yahdi ilal fujur, karena perkara dusta itu membawa kepada dosa, dan dosa membawa ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mengatakan suatu perkara yang benar, mengatakan sesuatu perkara yang benar-benar terjadi, ini merupakan bagian dari kejujuran. Tapi mengatakan sesuatu yang tidak terjadi agar kita dikatakan sebagai orang hebat, agar kita dikatakan sebagai orang yang piawai dan lain sebagainya, maka mengatakan hal seperti ini adalah bagian daripada kedustaan. Dan bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang sifat dan karakter seorang muslim? Siapakah orang muslim itu, wahai Rasulullah? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Orang muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang selamat muslim lainnya dari perkara lisan dan dari perkara tangannya. Demikian pula tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, lebih baik dia diam. Ini menandakan dan membuktikan bahwa kita jangan sampai mendatangkan kebencian dari Allah dengan mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ini yang pertama, hal yang dimurkai oleh Allah, mengatakan sesuatu yang tidak diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa kasratu soal, banyak bertanya. Dan inilah yang dilakukan oleh Bani Israel. Mereka banyak bertanya, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan tidak berdasar sama sekali, tidak mempunyai kekuatan keimanan di dalamnya. Bertanya boleh saja ma'asyiral muslimin, tapi pertanyaan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertanya tentang perkara-perkara yang justru dibalik daripada itu akan melarikan nilai-nilai keimanan dalam diri kita. Wal iyazubillah. Maka oleh karena itu Nabi mengatakan bahwa hal yang dibenci oleh Allah adalah dengan banyak bertanya. Ada yang mengartikan wa kasratu su'al, dengan banyak meminta. Artinya kita jangan sampai tangan di bawah terus.
Jangan sampai menjadi orang-orang yang selalu mengemis. Artinya berusaha adalah bagian daripada hal yang diredai oleh Allah. Sebaliknya, meminta-minta adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masyarul muslimin, kemurkaan Allah akan diberikan kepada idaatul mal, orang-orang yang menyia-nyiakan harta. Perkara harta dalam kehidupan ini siapa yang tidak butuh? Tapi kita sebagai muslim harus ingat pula bahwa harta bisa membawa kepada kemaslahatan dan harta bisa membawa kepada mudarat. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Allah berpesan kepada kita sebagai orang beriman, wahai orang-orang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa saja yang gara-gara harta, gara-gara anak, lalai zikrullah, mengingat Allah, tinggal ibadah, tinggal salat, tinggal kewajibannya sebagai seorang muslim, faulaika humul khasirun. Merekalah orang-orang yang rugi, kata Allah. Ini membuktikan bahwa kita sebagai muslim tidak dilarang menjadi orang kaya. Bahkan kalau bisa, kuwatul mal harus ada pada kita, kekuatan harta harus ada pada kita. Bagaimana kita akan membantu fakir miskin, anak yatim, orang-orang terlantar kalau tidak punya harta? Bagaimana kita akan berangkat melakukan ibadah haji dan umrah kalau tidak punya harta? Bagaimana kita akan melakukan kebaikan-kebaikan termasuk ibadah kurban kalau tidak punya harta? Pendek kata, silakan cari harta banyak-banyak, tapi jangan sampai membuat diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang membuat jauh dari Allah adalah mempergunakan harta bukan dengan tujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, di akhirat nanti pertanyaan yang akan muncul kepada kita, min aina tasabah wa fima anfaqah, tentang harta. Dua pertanyaan nanti di akhirat, dari mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan. Didapatkan dengan cara yang halal, bagaimana penggunaannya? Apakah dengan cara yang halal atau yang haram? Semua kembali kepada kita. Apakah harta kita dipergunakan di jalan Allah atau tidak? Semuanya akan ditanya dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Summa latus'alunna yauma izin 'anin na'im. Seteguk air putih sekalipun yang kita minum, itu akan dipertanyakan di hadapan Allah. Bagaimana halnya dengan harta kita yang tersimpan, harta orang lain yang ada di rumah kita, harta hasil korupsi yang dilakukan dengan jabatan yang kita miliki? Semuanya akan besar pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, keredaan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjauhi setiap kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.